Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mardona, kemudian saya sendiri Nurul Safikah Jonid, serta rekan saya Tia Puspita Ayu dan Bella Yumilandari. Kami akan menjelaskan materi mengenai pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Untuk pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya ini, sebenarnya dalam praktiknya tujuannya untuk memotivasi dan mengevaluasi kinerja dari manajerial yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu mengenai pengukuran pasar, pengukuran akuntansi, dan kombinasi pengukuran. Kemudian dalam pembahasan kali ini kami hanya akan membahas mengenai pengukuran pasar dan juga pengukuran akuntansi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada umumnya seluruh perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba sebenarnya mereka tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan itu sendiri, serta menolak beberapa alasan seperti penyesuaian dengan hukum dan perhatian yang memadai untuk karyawan, serta konsumen dan juga pemegang saham. Jadi mereka lebih berorientasi pada pemaksimalan nilai dari suatu perusahaan itu. Kemudian untuk mengukur ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama ada kinerja tindakan pasar atau pengukuran pasar sendiri. Nah, untuk menilai perubahan ini untuk menilai dari perubahan nilai yang diharapkan tadi dari perusahaan itu ada menggunakan metode pengukuran pasar, di mana dengan ini didasarkan pada perubahan nilai pasar. Kemudian pengukuran nilai pasar ini memiliki daya tarik tersendiri sebenarnya yang kuat terhadap perubahan nilai dari perusahaan, di mana pengukuran nilai pasar juga memiliki keterbatasan sebenarnya. Kenapa? Karena mereka terkendala masalah pengendalian. Lagi-lagi ketika ternyata pengendalian pada perusahaan itu tidak sinkron ataupun tidak baik antara manajer dan juga bawahan, maka dalam pasar sendiri itu juga akan bermasalah dengan keadaan pasar dengan keadaan perusahaan. Kemudian juga ada nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Jadi pada nilai pasar ini memang tidak bisa untuk selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya pada perusahaan, serta berpotensi gagal untuk mencapai kesesuaian. Jadi sebenarnya tujuan untuk nilai suatu perusahaan itu menjadi maksimal nilai perusahaannya, maka dia juga harus mencapai yang namanya kesesuaian. Hanya saja dengan adanya nilai pasar, mereka sangat kecil kemungkinan ataupun memiliki kemungkinan untuk tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu mencapai kesesuaian. Serta dengan demikian maka perusahaan akan mengalami gangguan keseimbangan ataupun akan mengalami nilai perusahaan yang tidak baik dengan menggunakan metode ataupun dengan menggunakan pengukuran nilai pasar itu sendiri. Nah, untuk pengukuran yang kedua, kita menggunakan pengukuran akuntansi kinerja. Nah, untuk akuntansi kinerja ini sendiri sebenarnya ada juga keunggulan, ada juga kelemahan, di mana keunggulannya diantaranya itu ada laba akuntansi dapat diukur tepat waktu dalam periode jangka pendek. Nah, jadi dalam akuntansi ini sendiri sebenarnya kan karena memang sudah diatur oleh standar-standar yang memang baik, maka memang sudah bisa kita mengukurnya berdasarkan periode-periode jangka pendek, baik sebulan ataupun per 3 bulan, per 6 bulan atau per setahun. Nah, jadi dengan adanya metode tersebut maka lebih gampang untuk kita ketahui berapa maksimal laba yang kita dapatkan dalam jangka pendek dan bisa digambarkan untuk masa yang akan datang. Kemudian juga dengan adanya standar-standar yang berlaku, maka walaupun banyak yang menilai perusahaan itu dari eksternal ataupun dari orang-orang yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang hampir sama.
Kemudian keunggulan yang kedua adalah pengukuran akuntansi dapat dikendalikan. Nah, untuk pengukuran akuntansi ini sendiri sebenarnya dapat dikendalikan. Kenapa? Karena sebenarnya untuk manajer, misalnya manajer keuangan, kemudian ada lagi manajer tingginya di atas, untuk dapat memantau ataupun dapat dikendalikan. Harusnya kita dapatnya seperti ini, harusnya informasinya yang keluar seperti ini. Nah, jadi pemaksimalan nilai perusahaannya bisa lebih diatur dengan adanya akuntansi kinerja sendiri. Kemudian ada juga pengukuran akuntansi adalah pengukuran yang dapat dimengerti. Nah, jadi karena memang sudah ada standar, kemudian memang sudah ada angka-angkanya, kemudian juga memang sudah dikenal oleh khalayak banyak secara umum, maka pengukuran dengan akuntansi ini memang lebih gampang atau lebih mudah untuk dimengerti oleh perusahaan ataupun oleh pihak-pihak lain yang memang membutuhkan informasi mengenai nilai suatu perusahaan. Namun di sisi lain sebenarnya dengan adanya pengukuran kinerja ataupun dengan pengukuran akuntansi ini, maka mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya sistem akuntansi adalah sistem yang berorientasi pada transaksi. Nah, jadi yang dapat diukur itu hanya yang berorientasi pada transaksi. Kalau misalnya di buku itu ada sebagai contohnya, misalnya memang transaksinya adalah hak paten. Nah, jadi hak paten sebenarnya punya pengharapan yang tinggi nih terhadap perusahaan, tapi hal itu tidak ada transaksi ataupun tidak ada nilainya, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada laba perusahaan. Kemudian ada laba akuntansi bergantung pada metode pengukuran. Nah, ada juga pemilihan metode, misalnya ada pemilihan metode garis lurus dan juga ada pemilihan metode akselerasi. Jadi dengan adanya itu nanti akan ada perubahan ataupun akan ada angka-angka yang mungkin tidak sesuai antara satu metode dengan metode yang lainnya. Kemudian kelemahannya yang ketiga adalah laba akuntansi diturunkan dari pengukuran yang seringkali memiliki konservatif, di mana maksudnya mengukur ini pengakuan keuntungan dan pendapatan yang lambat, tetapi pengakuan biaya dan kerugiannya cepat. Nah, di sini contohnya adalah akuntansi didefinisikan kriteria yang ketat dan harus memuaskan sebelum pendapatan dapat diketahui. Nah, jadi memang kita inginnya rugi dulu gitu. Nah, jadi untuk pelanggan itu boleh datang, kemudian juga nilai perusahaan kita bagus untuk pelanggan sendiri, untuk masyarakat banyak sendiri, namun ternyata bagi kita sendiri itu belum bisa menghasilkan laba. Nah, kemudian yang keempat, perhitungan laba mengabaikan beberapa nilai ekonomis. Nah, jadi perhitungan laba ini mengabaikan beberapa nilai ekonomis dan nilai perubahan yang dirasa oleh akuntan tidak dapat diukur secara aktual ataupun objektif. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi, namun di sini seperti penelitian yang masih dalam proses. Nah, jadi memang aset tak berwujud bagi perusahaan, misalnya seperti SDM, kemudian juga ada penelitian yang masih dalam proses. Nah, belum ada hasil yang didapatkan dari adanya hal tersebut, namun ternyata itu sudah dicatat, tetapi tidak berpengaruh pada laba perusahaan sama sekali. Kemudian yang kelima, laba merefleksi biaya modal yang dipinjam melalui pengurangan bunga, tetapi mengabaikan biaya dari modal ekuitas. Kemudian yang keenam, ada laba akuntan mengabaikan risiko dan perubahan pada risiko. Nah, jadi perusahaan atau entitas dalam perusahaan tidak mengubah pola dan waktu untuk aliran kas masa depan yang diharapkan, tetapi membuat aliran kas lebih pasti, mengurangi risiko sehingga meningkatkan nilai ekonomi mereka. Dan sebaliknya, perubahan nilai ini tidak menggambarkan pada laba akuntansi. Kemudian untuk yang terakhir, gambaran laba juga berfokus pada masa sebelumnya. Nah, jadi nilai ekonomis ini diturunkan dari masa sebelumnya, aliran kas masa depan, dan tidak ada jaminan bahwa kinerja masa lalu merupakan indikator yang merefleksi dari kinerja masa depan. Nah, jadi karena berfokus pada masa sebelumnya ataupun tahun-tahun sebelumnya, maka sebenarnya itu tidak bisa
menjadi patokan bagi perusahaan untuk masa depan mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang sama ataupun lebih. Jadi belum ada yang dapat menjamin atau merefleksikan bahwasanya di masa depan mereka akan mendapatkan hal yang mereka harapkan ataupun keuntungan dengan bentuk laba dari perusahaan itu sendiri. Oke, teman-teman, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengukuran pasar dan juga ada pengukuran akuntansi. Jika teman-teman ingin bertanya, kita bisa bertanya di kolom diskusi ataupun pada grup WhatsApp yang memang telah disediakan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.